Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suryadi dan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam kegiatan Sempro pada siang hari ini. Topik penelitian saya berjudul Pemakaian Bahasa Jawa berdasar data Sensus Penduduk 2010 di Provinsi Kalimantan Timur. Alasan saya mengambil topik demografi linguistik karena pertama, kajian demografi linguistik ini merupakan kajian baru dalam dunia linguistik yang dicetuskan oleh dosen FIB Undip pada tahun 2013. Yang kedua, belum adanya penelitian terkait dari kakak tingkat yang mengambil topik serupa untuk skripsi, sehingga saya memiliki keinginan untuk melanjutkan penelitian terkait. Yang ketiga, pada tahun 2024, Ibu Kota Negara Indonesia akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kita sebagai warga negara mengenal lebih dalam terkait Provinsi Kalimantan Timur ini. Baik, tanpa perlu berlama lagi, kita langsung menuju ke bab 1 latar belakang pada penelitian ini adalah yang pertama, negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya yang menjadi warisan leluhur bangsa. Sejarah berdirinya negara ini diwarnai oleh kekayaan etnik yang kemudian menghasilkan kekayaan bahasa dengan beragam. Menurut data dari Sensus Penduduk 2010, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa sebanyak 1.200 bahasa. Berdasarkan data dari BPS 2011 menunjukkan peringkat pertama hingga ketiga bahasa yang sering digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu sebanyak 32% menggunakan bahasa Jawa dalam penuturan berumah tangga. Selanjutnya disusul oleh bahasa Indonesia berada di tingkat kedua sebanyak 20% dan peringkat ketiga yaitu bahasa Sunda sebanyak 15%. Bahasa menurut Krida Laksana merupakan lambang bunyi arbiter yang dipakai oleh sekelompok sosial guna kepentingan bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga memiliki tujuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide dari manusia ke manusia maupun kelompok. Demografi linguistik merupakan sebuah ilmu baru cabang sosiolinguistik makro. Ilmu ini belum banyak mengetahui sehingga membutuhkan lebih banyak penelitian terkait. Suyanto 2017 mengatakan bahwa ilmu demografi linguistik ini nyaris belum pernah dilakukan oleh para linguistik Indonesia. Penelitian ini fokus pada jumlah penutur bahasa Jawa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini memiliki imigran dari berbagai daerah, khususnya daerah Jawa sebagai tenaga kerja. Hal ini didasari karena faktor migrasi serta kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan dan hutan yang luas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait bahasa Jawa di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia pada tahun 2024. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, berapa jumlah penutur bahasa Jawa di Kalimantan Timur tahun 2010? Yang kedua, apa faktor persebaran bahasa Jawa di Kalimantan Timur? Serta yang ketiga, bagaimana pengaruh bahasa Jawa di Kalimantan Timur? Tujuan penelitian ini dilakukan diantaranya, pertama, menjelaskan jumlah penutur bahasa Jawa di Kalimantan Timur tahun 2010, kedua, menjelaskan faktor persebaran bahasa Jawa di Kalimantan Timur, dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh bahasa Jawa di Kalimantan Timur. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni secara manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritisnya, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas terhadap perkembangan ilmu bahasa, khususnya pada ilmu demografi linguistik yang saat ini belum populer dan sedang berkembang. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yaitu penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjelaskan jumlah penutur bahasa Jawa di Kalimantan Timur pada tahun 2010 dan faktor persebaran bahasa Jawa di Kalimantan Timur. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literasi yang bermanfaat
terkait pengaruh bahasa Jawa di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait demografi linguistik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka dalam lingkup penelitian demografi linguistik, penulis memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema tersebut, diantaranya sebagai berikut. Pertama, penelitian mengenai demografi linguistik oleh Suyanto, seperti dalam jurnal yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Sehari-hari oleh Migran di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data sensus penduduk 1971. Kemudian yang kedua ada penelitian Suyanto yang lain berjudul Bahasa Sunda sebagai Bahasa Ibu di Provinsi Jawa Tengah, studi data sensus penduduk 2010. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Suyanto kembali dengan judul Pemakaian Bahasa Jawa di Provinsi Lampung berdasar data sensus penduduk 2010. Selanjutnya, selain Suyanto, ada pun penelitian lain yaitu Simon Musgrave dan John Hedge dalam jurnal berjudul Sundanese Languages in Melbourne, Linguistic Demography and Language Maintenance. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zalili Sailan dalam jurnal yang berjudul Pemertahanan Bahasa Muna di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dari penjabaran mengenai literatur penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini sama-sama termasuk ke dalam penelitian demografi linguistik makro. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini menggunakan bahasa Jawa yang berada di Kalimantan Timur berdasarkan sensus penduduk 2010 sebagai sumber data. Fokus pada penelitian ini pun mengenai bagaimana jumlah penutur dan pengaruh bahasa Jawa di Kalimantan Timur, serta apa saja faktor yang menyebabkan persebaran bahasa Jawa di Kalimantan Timur. Landasan teori pada penelitian ini adalah yang pertama, demografi linguistik merupakan studi mengenai statistik bahasa yang memperkirakan jumlah penutur bahasa. Ilmu dalam demografi linguistik dipengaruhi oleh distribusi dan redistribusi populasi oleh suatu masyarakat. Dalam kajian demografi linguistik berfokus pada bagaimana struktur dan proses demografi linguistik di suatu wilayah. Terdapat dua faktor yang ada dalam ilmu demografi linguistik, yaitu faktor statis dan faktor dinamis. Faktor statis ini meliputi jumlah, distribusi, dan komposisi penutur, sedangkan faktor dinamis meliputi peristiwa-peristiwa yang ada dalam demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi bahasa. Selanjutnya, yang kedua, sensus penduduk merupakan pendataan penduduk Indonesia yang mencakup jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Sensus penduduk di Indonesia dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Berdasarkan studi demografi linguistik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena menggunakan penyajian data informal. Fokus penelitian ini yaitu pemakaian bahasa Jawa di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada jumlah penutur bahasa Jawa di Kalimantan Timur tahun 2010, faktor persebaran bahasa Jawa di Kaltim, serta pengaruh bahasa Jawa di Kaltim. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sensus penduduk 2010 yang terdapat pada laporan berjudul Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk 2010. Kemudian pengumpulan data pada penelitian demografi linguistik ini diperoleh dengan melakukan metode SIMAK. Selanjutnya, analisis data pada penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan
statistik deskriptif, dan melakukan analisis lanjutan yaitu analisis kategori serta melakukan pemaknaan gejala yang terjadi secara teoritis menggunakan teori demografi linguistik. Serta penyajian data dilakukan menggunakan metode informal. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.